Alhamdulillah wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattahidha ba'duhum ba'du sukhriyah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir, terutama orang-orang yang kaya, mereka merasa merekalah yang berhak mengatur, berhak menetapkan sampai urusan kerasulan, kenabian. Kenapa orang miskin yang diangkat jadi nabi? Mestinya orang kaya, seperti Al-Mughirah. Ia banyak kebunnya, ia banyak untanya, banyak sapinya, banyak kambingnya. Jadi mereka menganggap bahwa yang berhak menduduki jabatan itu adalah orang kaya. Mereka lupa, ada yang karena tidak tahu mereka bahwa Allah yang membagi-bagi sebagai ujian. Siapa yang Allah beri lebih, ada yang pas, ada yang kurang, dan itu semuanya merupakan ujian. Apakah mereka yang membagi-baginya? Nah, Allah sengaja di sini memberitahukan bahwa yang menetapkan bagian hanyalah Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Dalam sebuah hadis diterangkan, Rasulullah bersabda, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi keadaan hal ihwal ciptaan, ada laki-laki dan perempuan. Ini sebagai bukti saja. Mestinya orang jahiliyah itu sadar, mereka itu selalu menginginkan yang lahir itu anak laki-laki, kenyataannya perempuan. Mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Mestinya sadar bahwa bukan mereka yang menentukan.
laki-laki dan perempuan. Begitu juga bentuk tubuhnya, warna kulit. Dalam satu seminar ada pertanyaan, apakah benar kita itu dari satu jenis, min nafsin wahidah itu, Adam dan Hawa? Ya, tidak ada penelitian manusia, itu taunya dari Alkitab. Karena akal manusia tidak akan sampai itu, sampai meneliti sehingga tahu. Nah gitu. Ada yang menemukan tulang 1 meter, ini tulang betis. Diperkirakan ini tingginya 3 meter. Pamannya kita teh agul segitu teh. Morehan tanah pirage. Coba tanya, tulang itu tadinya kalau tingginya 3 meter, 4 meter, namanya siapa? Buntu semua. Padahal itu dananya miliaran. Nepi kaki itu teh, nepi ka meunang gelar teh tepat. Resok tanyakeun saha tangarana tatulang teh gitu tadina. Eta teh lalaki awewe. Mun lalaki siapa majikanana? Tuh, saha dulurna, saha mitoha, udah beres. Tapi namni olo-olona jelema kacida. Sombong karek ge ngorehan nu kitu. Niriweuh. Nah itu. Quran tuh yang menjelaskan. Dalam kitab itu dari Allah. Manusia pertama namanya disebut Adam. Jadi sepintar-pintarnya manusia ahli jarak untuk mengetahui nama tulang tadi enggak. Nah, di Quran diterangkan namanya Adam, punya istri namanya Hawa, punya anak itu. Nah, ini kan Allah yang menentukan. Menurut keterangan bahwa Adam itu tingginya kurang lebih 30 meteran lah. Ya, 60 hasta itu. Ya, seimbang kan? Dalam kondisi alam yang seperti itu, binatangnya pun besar. Coba kalau sagede kieu, terus. Iya, di alam yang begitu. Begitu diterangkan dalam hadis. Ini kan tidak ada yang tahu manusia itu. Situna diroan. Kemudian terus berkembang biak banyak. Sementara bumi tidak bertambah. Manusia bertambah terus sampai sekarang. Ya, makanya oleh Allah diciptakan manusia bekiletik, nah gitu Pak. Jadi buminya tetap, tapi manusianya diletikan, ya. Dan ini katanya generasi terakhir, sakieu teh. Gitu. Jadi lamun jadi jalma penek kuduna nganuhunkeun, gitu. Jadi jalma begang penek nganuhunkeun pan bumi dengan sakieu teh. Ya, inilah generasi terakhir katanya. Ada yang mencoba mau menciptakan atau lahirlah manusia yang lebih kecil lagi, bukan menciptakan, merekayasa. Sampai sekarang belum berhasil. Yang lebih letik deui gitu. Karena buminya tengah legaan. Makanya ayeuna mah tanah teh parebut. Karena manusia makin banyak sementara bumi tidak bertambah. Dan juga kuburan. Karena manusia makin banyak yang mati. Diperlukan kuburan. Nah, syariat telah mengatur dengan hebat ya itu 1500 tahun lalu. Kan dari Allah. Tong ditemok. Ikan makin butuh itu. Sementara kalau dibangun satu kuburan ya untuk selamanya ngan satu.
Apalagi membuat bangunannya sampai untuk 4-5 orang sebenarnya. Mewah lagi 1,5 miliar itu. Makanya Al-Quran menetapkan kuburan mewah hukumnya haram. Ya dibangun tidak boleh kan? Nah begitu. Makanya untuk mengurus wakaf kuburan, ya. Jadi kalau mengubur itu harus jajarannya itu rata, teratur. Habis kembali lagi ke awal, digali lagi. Jadi 100 tumak tegas cukup ya teh untuk satu kecamatan pamannya. PC lah kalau di Persis. 100 tumak sudah cukup asal teratur saja. Ya habis kembali lagi, digali lagi. Makanya tidak boleh dibangun gitu. Tidak boleh ditembok. Nggak bisa digunakan lagi kan. Kudu mulai di anyar kudu itu. Setelah Nabi mengatakan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditulisi, tidak boleh dikapur, tidak boleh diterangi, udah. Itu kan habis. Iya. Yung kuduku huruf Arab nulisnya di mana itu? Ditulisnya kuduku huruf Arab nih. Maksakeun maneh nulisnya. Maman nah itu. Maling bawang. Malangbong, Malangbong. Nggak ada. Nah, ini makin terasa sekarang. Makanya bangunan kuburan tidak dibolehkan itu. Dan sudah dituntun. Yang dikubur itu habis tinggal tulang. Sedangkan ruhnya di alam kubur. Doakeun. Nah itu kuduka itu karena doa mah. Iya. Ini lebaran nih bereng di wae. Apa? Mewacai karena keni kersaha. Kersaha itu. Untuk siapa? Dikucurkeun nama nepi kanap. Dan nepi pan itu menggeus tinggal tulang atuh rek nginum gitu. Kemudian tabur bunga untuk siapa? Ini kan pengaruh dari Hindu itu. Nggak ada itu, ya. Nah, yang ada doakan mereka. Doanya boleh terserah Allah apa? Lebih gfirli wali walidaya warhamuma kama rabbayani. Itu kan mau di dalam salat ketika sujud atau di luar silakan. Atau rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul itu. Iya. Begitu, ya. Nah, ini kalau kita melihat begitu jauh pandangan syariat ke depan. Dan juga Allah telah menyiapkan syariat untuk keselamatan itu. Ketika hidup kita tetapkan bahwa kita adalah hamba Allah. Allah membagi-bagi. Udah terima padanya. Saya laki-laki. Saya terima sebagai laki-laki karena ini dari Allah. Saya perempuan terima sebagai perempuan. Sengaja Allah menciptakan itu. Dan semuanya bagian dari ekosistem itu. Ada yang tidak terima jadi laki-laki, diubah. Jadi perempuan, hukumnya haram. Mati, bingung kan. Itu nyalat kena dianggap laki awewe itu. Kembali saja pada pokok, ini laki-laki, begitu aja. Ada juga perempuan yang tidak terima jadi perempuan. Ya. Itu ada yang badak dengan awewe teh nama. Cing teh. Jangkung badak yang tanagana. Ya.
teka bayangkeun boga pamajikan juga gitu. Ya. Berkelakuan laki-laki. Nah, terjadi kekacauan itu akibat tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Bahasa sudah mah merenahkeun hirup dina kakuduanana. Nah, ini yang sering terjadi kekacauan itu. Ya. Allah lah yang membagi-bagi itu. Keadaannya, rupanya, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa TKW banyak yang diperkosa di sana? Padahal cek urang mah rupana mah jajaran pasar. Lah sana pun sakapung mah. Itulah. Justru geus biasa atuh ningali nu mancung mah teu aneh. Matak ningali nu pegek teh pan hal baru. Jika ada urang par biasa ningali nu pegek mah. Ningali nu mancung teh ya kitu manusia. Ya. Kama qasama bainakum arzaqakum. Seperti Allah membagi-bagi rezeki itu. Itulah Allah yang menentukan. Ibu ngahaja atau melidahareun meuli kue ingat ke anak meletik. Datang di kaimah dipanggil. Saya ngahaja mamah meuli kue ngeunah grasok. Ari dicontohan ku manehna. Budak teh gideg bodoh ngeunah ieu teh gitu. Da budak teh angre gideg guapkeun deui ku manehna gitu. Panis ki manehna eta mah gitu. Budak teh cenah aja dipangulikeun. Ya di pan ibu-ibu nu nyata meuni teu kaur cenah. Jajan teh karek 3 huap baso jol budak. Karek 3 huap lotek jol budak. Itu nu minang jajan teh saha? Nah gitu. Itu Allah yang membagi-bagi semua. Kalau kata Allah masuk. Budak ning hese barang dahar sok di eta teh dibere dicekok koneng. Peureum budak teh pan dipapareket balem dengkek pencet irungna calahna pasupkeun. Ceuk Allah asup itu aja. Itu kenyataan. Kadang-kadang kita lupa. Ada yang sudah kita pegang tidak masuk ke dalam mulut. Allah lah yang membagi-baginya. Nah begitu. Dan Allah sudah jamin semuanya. Ternyata benar ini. Tidak ada yang tidak berguna. Sekarang sudah ditemukan lagi. Sike alpukat yang dibuang itu ternyata besar manfaatnya. Kan sebelumnya itu Pak dipicu nanti mangu. Sekarang tidak ada yang tidak berguna. Cuma kemampuan manusia untuk mengetahui, membuktikannya bertahap, berangsur. Tuh. Ya, aya bareta mah kolot ti ubaran teh meraheut ku merang awi cager. Ku babadotan cager tanpa melalui penelitian kan. Berjalanlah begitu. Hari hirup we geuning. Ya jeung harupna teh nepi ka kolot gitu, masih kene bisa kene lempang ka gunung. Saya itu ke Cihideung namanya, naik gitu. Jalan kaki ngabring. Lempang eta meni diu istirahat eta tuh eungap. Aya nini ngaganong suluh lempangnya ngeureuy era diuk suara kali saya mah diuk teh istirahat dan ini itu kita sudah biasa gitu ya dan biasa jalan akhirnya tuh kuatan datang ke tempat teh lain ngaji ngagoler heula beda geus ripuh 15 menit istirahat ngagoler heula. Nah itu ya sakapeunya oh iya disinilah Allah menetapkan rezeki dengan berbagai macamnya itu ya. Kama qasama bainakum arzaqakum. Allah lah. Wa innallaha la yu'ti dunya man ahabba.
Dan Allah akan berikan dunia kepada yang ia sukai. Waman la yuhibbu, dan kepada yang ia tidak sukai juga. Nah, itu diberi. Dalam sebuah hadis dinyatakan tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Musyrik, ngahina ke Allah, atau tidak menganggap ada diri sekian hayo, dan diberi sehat. Itu. Makanya kata Rasul tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Sakitu nyarekan, sakitu ngambek, sakitu musyrik, sakitu ngahina, dibere we dahar ku Allah teh. Diri sekian, diberi sehat, nah gitu. Nah, nanti perhitungannya. Nah, disinilah perlunya, pentingnya iman kepada hisaban. Nanti ada hisaban. Nanti di situ ada keadilan. Karena kadang-kadang ada juga yang hanya hari nu tara salat baleunghar gitu kan. Hari anu kupur maraju usahana. Hari anu hirupna doraka maraju usahana gitu kan. Padahalnya paehane ku Allah TKB. Ya kan ini mah berjuang kita itu. Nanti di akhirat kan perhitungannya itu pentingnya itu. Makanya dalam Al-Quran terus begitu tentang akhirat itu. Sampai orang-orang kafir yang merasa hebat itu menghinakan orang mukmin karena miskin. Zuyyina lilladzina kafarul hayatu dunya wa yasharuna minal ladzina amanu. Kemudian Allah menyatakan walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nantilah itu ya, kehakikian itu nanti. Sekarang itu tidak lepas dari semu ya. Sekarang kan hanya ya itu gambarannya semulah. Sekarang itu nantilah hakikinya. Karena itu bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan Allah tidak berikan agama kecuali kepada yang Allah sukai. Artinya adalah hidup itu bukan sekedar duniawiyah, tapi hidup diniyah. Gitu. Banyak yang hidupnya hanya duniawiyah, mati semua itu juga kan mati. Iya. Kemarin ngobrol-ngobrol, ada yang minta diselesaikan cekcok di keluarga. Seorang laki-laki meninggalkan istri 3. Ya kan, bisa memimpin 1 orang hebat, bisa memimpin 2 orang lebih hebat, bisa memimpin 3 orang lebih hebat lagi. Apalagi kalau sampai bisa memimpin 4 orang, itu hebat itu. Ustaz cenah datang ngomong atuh cenah kudu aya izin, tidak ada dalil. Salaki rek kawin deui kudu minta izin ka pamajikan teh dalilna. Aya. Nu aya dalilna mah menta dihampura. Nah. Jadi ternyata kasusnya nyantu sekaligus nikah, cerai. Jadi yang 3-3-nya dicerai sebelum meninggal. Kalau begitu tidak ada hak waris. Itu semuanya nggak ada hak waris. Kenapa? Karena dicerai sebelum meninggal. Tapi kekeh gitu. Nah, cuma saya paling sarankan sok ngariwe keluarga berewe ini mah infak saja dari ahli waris. Gitu ya. Nah, gitu karena duit mah.
Malah saya pernah diminta di pertengahan, saya nggak mau ya. Kekayaannya kurang lebih ada 80 M lah. Ya, ada sawah, ada perusahaan, ada toko. Nah, berapa itu dari 19 anak dari 4 istri ya. Ini mah belum diceraikan, yang meninggal ngariung. Semuanya setuju diatur dengan syariat. Silahkan, nah gitu. Sudah setuju bagiannya itu. Bagi perempuan itu 1/8 dari harta peninggalan suami. Istrinya 2 1/8, istrinya 3 1/8, istrinya 4. Nah, anggar sakit tuh. Palingan bung dicanung. Ieu meureunnya pangna bung dicanung teh ieu. Ya. Udah. Tuh disetujui. Pas pembagian tempatnya itu adil ya. Pinggir jalan pamannya 1 meter, kalau di belakang 2 meter, kalau belakang 3, belakang 4. Itu kan senilai harganya kan sama. Di belakang dapat 4, di depan dapat 1, itu sama. Keadilan, tidak mesti sama 4 semua. Sudah disetujui. Tetapi pas memilih tempat, nah di situ. Nu hayang tempat nu ieu, ieu maya tempat kerusahaan, nu hayang nu ieu. Setuju itu kalau 1/4, iya ngan tempat nu ieu kuring mah kajian sameter gitu. Nu ieu kuring mah keun bae, najan saeutik. Akhirnya riweuh teh di dinya. Ya, saya diminta, saya bilang moal pipilueun roleam keur mah duitna gede. Tambah saya dari cuma saya mah ini saja sampai arahan lah. Coba diundi ya nggak apa-apa, sepakat. Nanti dapat yang mana terima, dan hendaklah yakin bahwa di situ ada berkah itu aja, walaupun di belakang kan tidak masalah. Nah begitu, inilah ya. Mereka merasa menganggap bahwa jika mereka banyak itu mereka mendapat kemuliaan, sementara yang tidak mereka anggap hina. Tetapi ini ada catatan bahwa justru Islam itu mendorong supaya maju. Rasulullah berhasil itu mengkader pemimpin, mengkader pengusaha, mengkader ulama. Rasul itu sepeninggal Rasulullah kepemimpinan berjalan langsung. Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar terus ya, dan melalui pemilihan, karena tidak ada dinasti dalam Islam. Ini yang digunakan, dijadikan kesempatan untuk merusak oleh Syiah. Abu Bakar, Umar telah merebut kekhalifahan dari Ali. Mestinya Ali kan, Ali itu kan keponakan dari Ali teh, ya, anak Abu Thalib. Tuh. Nah mereka sengaja dikaitkan karena pada masa itu kerajaan itu yang berjalan. Justru Islam hadir mengubah ini semua. Nah begitu. Kajian leutik keneh pada orang mah, karena ini yang berhak menerima tahta. Kajian budak keneh Pak. Itu. Ini meriweuh pisan. Nah begitu. Dan Rasulullah juga berhasil mengkader pengusaha. Jalan itu. Usaha-usaha yang baik itu dipegang oleh umat Islam. Dan Rasul berhasil juga mengkader ulama. Nah disitulah ya. Jadi 3 figur ini yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup, keselamatan.
pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur, dan ulama yang amanat. Kuncinya ini terakhir nanti. Ketika ulama hianat rusak. Di kita kan sudah banyak ini. Ulama-ulama pengkhianat kacau terus karena ini. Ulama pengkhianat ya. Bacanya ulama, nah gitu. Ya. Jama dari alim, ulama. Bukan dipisah, ulama. Kalau ula kan orai. Main cai. Iya. Iya. Jadi loba orai cai. Orai kadut, aduh ampun. Inilah ya kenyataan sekarang ini. Dan umat sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan jabatan, kepentingan politik gitu ya. Ini ya sekarang begitu kenyataannya itu. Allah tidak memberikan iman atau agama kecuali kepada yang Allah sukai. Nah, jadi sekarang hidupnya diniyatan. Jadi ada hayatan dunyawiyatan, hidup dunia mah kieu juga urang ayeuna. Udang sare dahar digawe istirahat sare kitu pae. Mah kitu itu dunia ya kan. Sapopoe teh kitu nih urang teh. Ibu-ibu nih sapopoe teh kitu rutinnya kitu we kolot we. Gitu. Bari kuda gidi kitu ka dieu bari ngomong wae ban. Ya. Tapi nya ari ibu-ibu ngadaguan salaki daguan we ke tuang di barengan itulah. Bagus. Tapi baru duniawi ya. Ngadaguan pajarkeun teh belaan lapar ngadaguan we supaya bareng gitu. Salaki teh panreus teh padahal sanyana mah teu kitu. Kapan keur ngagoreng tahu ngahuapkeun mah. Dek tepe ngahuapnya kuat atuh. Itulah hidup itu kita sehari-hari ini. Rasok pikirkeun udah beraktivitas dahar sare udang gitu. Ini hidup. Ya. Gerasok tinggal di domba. Kan sama. Ya. Ya gitu jeung domba geus sarua. Ya kan sama kan. Gitu dahar doa sare gitu hidup itu. Jadi kadang muncul dalam pikiran diajar nepi ka jadi profesor ari hirup kitu sarua kan beda gelar unggul beda we sarua naon atuh sih leuwihna itu. Nah di sinilah Allah tingkatkan hidup itu manusia mah jadi ada hayatan diniyatan itu bersifat agama sekarang hidupnya. Karena itu kalau tidak hayatan diniyah itu sama dengan hewan kan tadi gitu Nah sekarang mah ditingkatkan menjadi hidup diniyah. Hayatan diniyatan itu adalah hidup dengan iman, hidup dengan ilmu, hidup dengan amal soleh. Itu tanpa agama kan nggak bisa, nggak ada, karena nggak tahu. Jadi hidup dengan iman, hidup dengan karek bieu, kan barang dahar wae atuh. Hidup dengan ilmu satu lagi, nah itu baru tuh hidup itu. Nah ini ya, karena itu orang yang beriman itu berbahagia. Sudah tinggi nilainya daripada yang lain. Kalau yang lain mah dunyawiyatan, sekarang diniyatan. Dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh. Nah, satu. Kedua, ada juga yang merasa hidupnya diniyah, padahal bukan. Agama-agama kultur itu segala
agama lahir dari pikiran manusia disebut dinunas. Itu tidak akan menghidupkan. Gini, kalau agama harus pasti gitu. Ya, kalau dari pikiran manusia mah tidak ada yang pasti, hanya perkiraan. Dah moal atuh buka toko nangge ari nyaho rek sepi mah. Yang buka terlila geus ditulisan dijual. Gitu atuh. Manusiawi atuh keun bae eta mah. Karena hanya sekedar perkiraan. Geus nyieun mangkaning leupeut kasreng goreng oncom, wah meni haget teh apa. Rek ngilu ka pangandaran. Nah, hari subuh nyeri beuteung tuh. Dan nyaho kiri beuteung mah moal nyeun leubeut nang itulah. Nah, begitu kan? Nah, dunia itu dikira-kira begitulah. Apakah akhirat mau dikira-kira? Gak bisa. Akhirat itu harus bersifat pasti. Dan tidak ada yang pasti kecuali yang dari Allah yang Maha Tahu. Di Quran berulang, mereka hanya mengira-ngira saja. Makanya jangan ikuti perkiraan, ikuti kepastian. Dan pasti itu mesti dari Allah yang Maha Tahu. Nah itu makanya dipegang itu Quran, Sunnah. Malah kita lebih apik anu lemah wae mah. Yang doib tidak bisa dijadikan hujah beramal. Kenapa? Iya kan doib. Apa bedanya dengan dikira-kira kan? Nah saya ngobrol dengan tuh anak-anak tuh, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Bekasi itu. Muncul itu doib juga hadis kan? Tuh kan banyak ini. Lemah. Ya silahkan. Cuma pertanyaan saya, siap tidak beralasan dengan alasan yang lemah di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Kan nanti kita diminta alasan. Kenapa migawe gitu? Kenapa mau aman itu? Dengan jawab cicing we nanti era gitu. Apalagi Allah sudah turunkan alasan, yaitu Quran dan iya, kenapa sih? Ini yang pasti. Udah. Ketika urusan akhirat, urusan agama tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti hasil pikiran. Kepikiran mah dikira-kira. Nah, udah. Jadi hidup dengan iman. Pertahankan, jangan sampai tercampuri dengan unsur syirik, kufur. Udah. Kemurnian ini yang harus kita jaga. Yang kedua, hidup dengan ilmu. Yang yakin ini. Kalau dari manusia mah kan kira-kira. Ya. Ilmu yang dari Allah. Nyatanya Quran Sunnah begitu saja. Ini kan dari Allah. Ada nasihat, jangan diuk bersama ulama, ustadz, kiai, ajengan, kecuali yang memindahkan dari ragu kepada yakin. Jangan sampai terbalik geus yakin malah ngilu kanu ragu. Geus puguh berpegang kana dalil Quran Sunnah pipilueun kanu hasil rekayasa pikiran. Iya, itu kan lebar ya. Jangan duduk bersama ulama, ajengan, kiai, ustad kecuali yang memindahkan dari ragu kepada yakin. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu, kepegang yang yakin. Asa dua, asa tilu, sudah dua yang yakin. Yang diragukan yang ketiga. Biar nanti ada sujud sahwi, itu solusinya. Bisi asa dua, asa tilu ke salat teh maca ngeureuyeuh. Tidak ambil putusan. Biasanya turun ke jadi asa tilu, asa opat terus, tidak akan berhenti. Makanya udah asa dua, asa tilu, dua, guys, gitu tambahan ke sujud sahwi itu udah selesai kan? Karena masalah keraguan itu jangan terus
nuturkeun urang atuh ripuh hirup teh selalu dibayangi dengan keraguan. Kamari teh benar gitu asa 2 asa 3 benar geus atuh yang sudah mah gitu ya. Tadi sudah sholat subuh, sudah berwudu, udah bersuci, ya udah beraktivitas, datang lohor batal untuk sholat sah. Nah itu ke sholat lohor, ke wudu, beraktivitas, datang asar, ragu-ragu batal, yang yakin sudah wudu. Yang diragukan itu batalnya, jangan berpegang pada keraguan, sholat sah tuh. Itu caranya supaya regreg. Tapi lamun ragu-ragu asa geus wudu asa acan, yang yakin belum. Tapi lamun asa batal asa henteu yakin sudah wudu kan. Pangna asa batal asa henteu ge menya itu asa batal asa henteu tapi da can wudu itu. Kecida bisa. Iya. 50 itu 100 nya duit teh poho deui tapi da teu mawa. Nah begitu. Ya. Pindah dari ragu ke yakin. Itu namanya hidup diniyah. Iman dengan ilmunya ilmu yang yakin. Gitu. Makanya mariwuh hidup teh. Asar datang curi. Sing atuh ngomong heula ibu lain ceurik kitu. Naon di teh segera sok nyarita ceurik dasar awewe geura. Memeh ngomong ceurik geura. Urang mah ngomong heula nya rah puguh. Naon cenah mun ustad itu aya we masalah. Pan ibu datang ka abdi jadi masalah ke abdi. Naon atuh. Saha nu hirup teh masalah mah aya. Enggak ada. Ya. Tidak ada hidup tanpa. Nah, yang disebut sakinah itu, tentram itu adalah bisa menempatkan masalah pada tempatnya. Nah, ya tuh sareng masalah mah malam batur ngahaja dengan masalah. Sabab tidak masalah menang duit nanti. Apa nahir ngahaja. Yang mun eueuh nu mengadu ka pengadilan sepi manehna mah. Sepi mata mun aya nu minta tulung cik tulungan njem duit. Itu kelah cenah. Si anu juga nama ya masalah tentu. Jadi mana nama tidak masalah menang duit. Ya jika jaksa penuntut, jika hakim, jika begitu. Aya nu lucu mah. Kira cenah rek mayar teh gede utang. Pi ieu cenah geus nguruskeun rek cerai. Batur musibah manehna menang duit. Gitu we. Dokter kayak gitu pan batur musibah kering, dokter menang duit. Gitu hirup tuh. Nah, itu kan duniawi ya. Kalau tidak dengan agama ya rugi. Yang ketiga, hidup dunia itu adalah dengan amal soleh. Itu baru ini. Ada lebih lah dibanding dengan yang biasa. Hidup dengan iman, hidup dengan ilmu, hidup dengan amal soleh itu. Nah itulah hidup ya. Nah, Allah akan berikan agama kepada yang Allah sukai. Allah tidak akan berikan iman kecuali kepada yang Allah sukai. Menjelang Idul Adha sudah tetap, alhamdulillah. Pemerintah juga sidang isbat menyatakan bertepatan tanggal 6 hari Jumat. Kami kita dari dulu kan, kalender setahun sebelumnya sudah menghitung. Ketika ada kunjungan dari Dirjen, ngobrol lah ngariung. Nah, saya sampaikan bagi Persatuan Islam sudah punya pegangan. Kalender sudah beredar bahwa 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 6 Juni hari Jumat. Nah, itu sudah beredar. Sementara pemerintah belum kan, harus sidang isbat. Saya kira tidak usah sidang isbat lah. Tuh. Kariweuh-riweuh mending nuturkeun versi segitu. Oh, gak bisa, Pak.
Kami punya aturan tersendiri, harus melalui sidang isbat dulu. Iya. Tapi tolong catat, andaikan pemerintah dalam sidang isbat menghasilkan berbeda dari kalender kami tidak akan mengubah kalender yang ada. Dan gitu ya silakan, itu mah hak masing-masing. Jadi gitu. Karena nggak enak itu ya, ada tuduhan Persis mengikuti pemerintah. Enggak lah, karena terjadi dulu itu kan berapa kali saya sudah ngomong ke ketua umum jangan diubah lagi, udah sampai terjadi pan geus nyieun opor hayam teu tulus lebaran. Kumaha aja gitu, cabut deh itu kalender semua, tarik, kalau sudah tidak dipakai buat apa. Dan sudah dibuktikan ya, validitasnya itu sudah dibuktikan, itu menentukan gerhana sekian bulan lagi itu tepat sampai detiknya, itu kan terjadi hari jam berapa sampai detiknya itu. Ini kan sudah teruji, kan itu sudah, kita tidak ragu-ragu lagi, insya Allah di hari Jumat. Bapak-bapak yang pagi-pagi sholat id, bapak-bapak, kalau perempuan nggak ada masalah. Bapak-bapak yang pagi-paginya sholat id, kalau mau menganggap cukup dengan id saja, tidak Jumat boleh. Tidak Jumat, ada duhur tidak ada. Yang masih kena yang matwakeun duhur, itu duhur di mana? Gini Pak, Bapak hari Jumat wajib Jumat, ya tidak ada duhur kan? Jumat. Nah itu yang di tempat sendiri. Pagi-pagi sholat id kata Nabi, kalau mau dianggap cukup tidak apa-apa, tidak Jumat ya udah. Lalu sholat duhur pan eueuh tadi ge keueuh beda gong pisan, ya kan tidak ada. Ya. Nah ini bapak-bapak di sini wajib Jumat, tidak ada duhur. Pagi-pagi sholat id boleh, tidak Jumat ya udah, tinggal asar wengke. Ya, nah itu ada fatwa duhur. Kedua, sholat Jumat mah wajib, sholat id mah sunat. Masa yang wajib kalah sama yang sunat? Pikiran sama mending dalil. Udah aja itu Pak, dalil. Tadi orang lihat tata manya teka hartu cenanya nu wajib eleh kuno sunat. Lain urusan eleh menang atuh, dalil udah aja. Ya, gitu. Jadi boleh tidak Jumat dan tidak sholat duhur. Nanti tinggal asar saja. Apakah kaitan dengan ngurus kurban? Enggak, kan Idul Fitri juga. Kalau hari Jumat ya sama seperti aturan. Nah, begitu ya. Saumnya 1 hari. Itu pun sunat. Kalau tidak saum, jangan disalahkan, kan sunat. Jam 8 gerak ustad ngopi gehu. Eta mah ibu-ibu berjoki tuh curug. Ustad tuh saum. Cek ustad teh pan sunat ibu. Kemana cek si ibunya tuh sunat oke, ustad mah kedah atuh jadi wajib. Nah jadi kalau hukum tuh sunat bersunat atuh. Ya ibu, abdi mah ngajar teh matwakeun teh lain lisan unggul jeung praktekna. Jadi itu sunat. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan syariat sesuai dengan kemestiannya. Insyaallah kita akan melaksanakan Id bertepatan dengan hari Jumat. Ya seperti tadi arahannya dari keterangan-keterangan. Sekian ya. Sabtu depan ya libur ya. Kan hari kedua. Ya. Hari kedua ya. Sekian, dan di pesantren menyembelihnya hari kedua. Karena hari pertama kan di jamaah-jamaah sibuk. Nah, kami di pesantren menyembelih hari kedua. Untuk asatidah, ada yang santri yang datang dikasih, dan juga memberi kepada daerah-daerah yang dianggap
perlu. Seperti saya utamakan itu yang di Cipara itu ada daerah Pasewakan kan di sana. Nah, daerah situ ada simpatisan terus asukai. Juga memberi ke itu Palalangon Ciranjang. Itu kan Kristen Buhun di situ. Nah, itu sudah ada. Di itu Muslim sudah ada alhamdulillah di sana. Ya, sampai di sini saja ya.